Selamat pagi jemaat Tuhan Yesus Kristus yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita berjumpa lagi pada hari Senin tanggal 20 April 2020. Saya ingin mengajak kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari Senin ini kami ingin memulai hari kami dengan berdoa, dengan membaca, dan dengan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, marilah kita buka kitab kita, kitab Hakim-Hakim, pasal 6. Kita baca ayat 36 sampai ayat 40. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku, seperti yang kau firmankan." Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya, pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murka-Mu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi, sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun." Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Gideon dipercaya oleh Tuhan menjadi hakim, memimpin dan menyelamatkan bangsa Israel dari orang Midian. Berarti Tuhan percaya pada kemampuan Gideon. Namun Gideon tidak yakin pada dirinya sendiri. Ia mempertanyakan kepada Tuhan tentang keberadaan dirinya. Ia merasa kerdil dengan keberadaannya. Ia mengatakan kepada Tuhan bahwa dari semua suku bangsa Israel, ia adalah suku Manasye, dan dari semua suku Israel, suku Manasye ini adalah suku yang paling kecil, dan itulah suku Gideon, suku yang dimiliki oleh Gideon. Lalu dari semua keluarga Gideon ini adalah orang yang paling muda. Itu keberadaan dirinya yang membuat ia merasa kerdil. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, atas alasan Gideon tersebut, Tuhan berulang kali meneguhkannya. Di antaranya, Tuhan mengatakan bahwa dengan kemampuan Gideon, ia pasti mampu mengalahkan orang Midian, dan dengan demikian berarti ia menyelamatkan bangsa Israel. Yang kedua adalah Tuhan akan menyertai Gideon sehingga ia pasti akan menang telak atas orang Midian, atas pertempurannya melawan orang Midian. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga membuat mujizat atas permintaan Gideon sendiri untuk memantapkan hati Gideon, untuk meyakinkan Gideon tentang kehadiran Allah, tentang penyertaan Allah dan kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Bapak Ibu, Gideon meminta agar Tuhan memberikan tanda kepadanya untuk meyakinkan dirinya bahwa Tuhan betul-betul menyertainya. Gideon meminta agar ketika ia menebar guntingan bulu domba di tempat pengirikan, maka ketika besok pagi ia bangun, hanya guntingan bulu domba itu saja yang basah
atau yang ada embun, sedangkan tanah yang berada di sekitarnya kering. Lalu betul, Tuhan melakukan persis yang Gideon minta. Lalu kemudian Gideon menawar lagi kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan berikan tanda. Yaitu Gideon meminta agar dia membentangkan guntingan bulu domba. Lalu besok pagi guntingan bulu domba itu kering, sedangkan tanah yang berada di sekitarnya basah. Dan betul, besok pagi Tuhan melakukan persis yang Gideon mintakan kepada Tuhan. Tuhan melakukan ini karena Tuhan sayang kepada Gideon. Tuhan ingin membuktikan bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyertai Gideon. Tuhan meneguhkan Gideon dengan cara memenuhi permintaan Gideon tersebut. Bapak Ibu, mungkin kita pun seperti Gideon. Kita tidak yakin pada kemampuan diri kita ketika Tuhan mempercayakan beberapa hal kepada kita untuk kita lakukan. Namun ingatlah bahwa kita bisa datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongannya ketika kita ragu kepada diri kita sendiri. Ketika kita tidak yakin pada diri kita sendiri. Sebab dengan kasih dan kesabarannya, Tuhan pasti mau meneguhkan kita. Tuhan dapat memakai segala cara untuk meyakinkan kita sehingga kita siap untuk melaksanakan tugas kita. Yang penting bagi kita adalah kita terus terhubung dengan Tuhan dan percaya pada Tuhan, percaya pada kebaikannya, percaya pada penyertaannya yang akan mendampingi kita di dalam melaksanakan tugas-tugas yang Ia berikan kepada kita. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang melahirkan setiap kami, yang memberikan segala sesuatu kepada kami. Tuhan juga yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi tangan dan kaki Tuhan, melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan atau Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk semua itu. Teguhkan kami senantiasa agar kami mampu melaksanakan dengan tuntas tugas-tugas yang Tuhan berikan dan kami mengerjakannya dengan baik. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.